Shalom, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ministerium atau pelayanan umum gereja pada gereja GMS Tangerang. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan mengenai potestas atau ministerium pelayanan di mana dalam teologi reform konsep potestas atau kuasa dan ministerium pelayanan belas kasih memiliki dasar yang kuat dalam pemahaman tentang otoritas dan tugas gereja yang berfokus pada pelayanan belas kasih, yaitu termasuk pelayanan kepada orang miskin, pengusiran setan, dan penyembuhan penyakit seperti yang Kristus lakukan. Kita dapat melihatnya di dalam Matius 10 ayat 1. Nah, selain itu, teologi reform menekankan bahwa kuasa gereja itu bukanlah kuasa manusiawi atau kuasa kita, melainkan itu berasal dari Allah dan itu melalui pekerjaan Roh Kudus terhadap umatnya, terhadap diri kita. Selanjutnya kita dapat melihat ministerium ini atau pelayanan di dalam dua pembagian, yaitu yang pertama ada anugerah penyembuhan di mana Yesus memerintahkan murid untuk menyembuhkan segala penyakit. Kita bisa melihat di dalam Matius 10 ayat 1, kemudian di ayat yang ke-8, kemudian dalam Markus 3 ayat 15, di mana mukjizat dan tanda ajaib dalam Alkitab itu ditunjukkan untuk menandai wahyu Allah dan untuk meneguhkan pemberitaan Injil kepada umat Allah. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dalam pelayanan biasa, di mana gereja berperan memelihara atau memperdulikan orang miskin maupun jemaat lainnya, di mana terdapat para diaken yang akan bertanggung jawab dalam pekerjaan di dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan rohani para jemaat di dalam gereja tersebut. Seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku, ini kerinduanku. GMS sangat memperhatikan pertumbuhan jemaat gerejanya. Selain itu, GMS juga sangat memperhatikan masyarakat. GMS memberikan dampak positif pada masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan yang dilakukan GMS pada akhir tahun ini, yaitu adalah MSP atau Mengawal Secara Peduli yang dilakukan di awal tahun kemarin, yaitu dengan mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat Tangerang Kota. Hal ini menunjukkan bahwa gereja sangat memperhatikan masyarakat sekitar dan gereja memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan dampak yang terbaik bagi masyarakat di sekitarnya. Terdapat sekitar 20 bagian pelayanan seperti WL, singer, pemusik, multimedia, service ministry, creative ministry, sound, usher, data ministry, traffic interpreter, FISE, dan lainnya, yang semuanya bekerja untuk mendukung kelancaran beribadah. Motivasi melayani berakar dari keyakinan bahwa Tuhan telah mengasihi dan melayani kita terlebih dahulu, sehingga prinsip-prinsip pelayanan adalah memberikan yang terbaik agar jemaat dapat merasakan kasih dan hadirat Tuhan dalam setiap ibadah. Salah satu pelayanan yang baik yang dimiliki oleh GMS adalah Connecting Group atau CG, di mana GMS menyediakan keluarga rohani yang bisa disebut CG atau Connecting Group kepada setiap jemaat-jemaatnya. CG dibagi berdasarkan domisili jemaat. Salah satunya adalah di UPH. Terdapat banyak CG di UPH ini yang diikuti oleh berbagai mahasiswa di seluruh fakultas. Tantangan terbesar dalam kelompok sel adalah eksekusi dari arahan rohani. Meskipun CG dapat membimbing, keputusan akhir tetap berada pada tangan masing-masing individu. Oleh karena itu, pemimpin CG diharapkan untuk secara aktif menjaga dan memberikan perhatian yang cukup bagi anggota-anggotanya. Apabila terjadi keletihan dalam pelayanan, kelompok sel pun menjadi tempat pemulihan di mana kakak rohani yang bertugas menjaga semangat dan menyediakan waktu istirahat bila diperlukan, agar seluruh pelayanan selalu terpusat kepada Kristus. Walaupun banyak tantangan dalam pelayanan, gereja ini digerakkan oleh para volunteer yang memiliki hati untuk melayani dan berpegang pada visi yang benar, sehingga berbagai hambatan dapat diatasi dengan baik. Keberhasilan pelayanan tampak nyata melalui pertumbuhan kelompok sel, di mana banyak anak-anak yang mengalami perubahan positif, menjadi lebih aktif melayani, mengenal Tuhan, bahkan beberapa di antaranya tumbuh menjadi pemimpin CG. Selain itu, kelompok sel juga berfungsi sebagai ruang terbuka berbagi suka dan duka bagi semuanya dan saling mendukung satu sama lain yang secara signifikan dapat mengubahkan kehidupan anggotanya. Kami memiliki beberapa solusi atau usulan yang bisa diajukan untuk meningkatkan efektivitas gereja, yaitu dengan membuat SOP pelayanan. Membuat SOP pelayanan di bagian pelayanan dan evaluasi rutin agar pelayanan berjalan efektif dan maksimal. Yang kedua adalah koordinasi tim, membentuk struktur organisasi pelayanan yang jelas dan adakan pertemuan antar tim secara berkala. Selanjutnya adalah penguatan motivasi rohani dengan menyelenggarakan renungan, mentoring, dan sesi sharing untuk menjaga semangat melayani. Dan selanjutnya adalah pengembangan CG dengan melatih pemimpin CG secara berkala dan membuat forum berbagi strategi untuk menangani tantangan rohani jemaat. Selanjutnya adalah pelatihan pelayanan baru dengan menyediakan pelatihan yang menyentuh aspek teknis dan spiritual secara tindak lanjut pasca pelatihan. Selanjutnya adalah pelayanan masyarakat dengan cara memperluas kerjasama dengan pihak luar dan evaluasi dampak sosial dari program pelayanan. Ketujuh adalah atasi keletihan pelayanan dengan menerapkan sistem rotasi dengan melibatkan kakak rohani untuk mendampingi dan mengadakan retret rohani. Yang terakhir adalah evaluasi keberhasilan dengan menggunakan survei dan laporan rutin untuk menilai pertumbuhan rohani dan efektivitas pelayanan.
Potestas dan Ministerium Misericordiae adalah dua aspek penting dari kuasa gereja yang harus dijalankan dengan serius. Gereja memiliki kuasa yang diberikan oleh Allah untuk melakukan berbagai tugas penting dalam pelayanan, melalui peperangan rohani, penginjilan, dan pelayanan belas kasih. Gereja memenuhi panggilan Allah untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Pemimpin gereja memiliki kuasa yang diberikan untuk mengarahkan umat dalam kebenaran kasih Kristus kepada umatnya sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Grudem 1994. Pelayanan gereja berfokus pada dua dimensi. Pertama, pelayanan kepada jemaat gereja itu sendiri dalam bentuk dukungan rohani dan emosional. Kedua, pelayanan kepada dunia dalam bentuk kasih praktis, seperti perhatian terhadap orang miskin, orang sakit, dan yang tertindas. Gereja dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang menderita atau membutuhkan pertolongan. Otoritas gereja tidak boleh dipisahkan dari belas kasih yang diharapkan untuk tercermin dalam pelayanan kepada umat. Menurut Erikson 1998. Melalui pembahasan ini, saya merefleksikan secara pribadi, yaitu saya diingatkan kembali sebagai anggota gereja untuk menyatakan pelayanan saya kepada sesama. Jadi ini bukan hanya tugas para gereja saja, tetapi gereja itu adalah saya sendiri, di mana saya sebagai anggota tubuh Kristus melakukan dan mencerminkan karakter seperti Kristus dan menyatakan kasih dengan iman yang saya miliki. Dari wawancara gereja ini menginspirasi saya dengan menekankan bahwa pelayanan gereja yang sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari sukarela dalam menyebarkan kasih dan kepedulian. Seperti pelayanan kesehatan, menggambarkan bagaimana nilai-nilai iman dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengingatkan saya bahwa setiap langkah kecil dalam pelayanan yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kerendahan hati dapat membawa dampak positif besar bagi masyarakat dan mengukuhkan kehadiran kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Sebagai murid Kristus, ya kita sudah wajib untuk melayani Kristus sendiri, karena kita anak-anak Kristus adalah anak-anak yang diutus untuk melayani, karena Kristus terlebih dahulu melayani kita. Dengan ini saya berkomitmen untuk menjadi bagian dalam pelayanan baik di gereja, di masyarakat maupun di lingkungan sekitar saya. Saya menyadari bahwa pelayanan sejati lahir dari kuasa dan belas kasih Allah, bukan dari kekuatan manusia. Sebagai tindak lanjut, saya berkomitmen untuk melayani dengan hati yang rendah, penuh kasih dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Saya ingin terlibat aktif dalam pelayanan baik di gereja maupun masyarakat dengan mengedepankan kasih Kristus dalam setiap tindakan serta terus bertumbuh dalam karakter dan kerohanian agar dapat menjadi saluran berkat bagi sesama.